Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dua lembaga yang lahir setelah Reformasi 1998. Mahkamah Konstitusi punya tugas antara lain adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dasar hukumnya adalah konstitusi, sedang Komisi Pemberantasan Korupsi diilhami oleh Ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak awal dibentuk, KPK masa jabatannya adalah 4 tahun. Sejak era pimpinan KPK pertama Taufikur Rahman Ruki, Antasari Ashar, Abraham Samad, dan Agus Raharjo, semuanya masa jabatannya 4 tahun. Meski dalam prakteknya ada yang kurang dari 4 tahun karena kasus-kasus yang disebut pada waktu itu kriminalisasi. KPK yang sekarang ini sedikit berbeda dengan KPK yang dulu-dulu. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengajukan uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Gufron ingin agar masa jabatan pimpinan KPK sama dengan jabatan komisioner-komisioner lainnya, yaitu dinaikkan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. 5 hakim konstitusi menyetujui permohonan dari Gufron. Mereka itu adalah Anwar Usman, Ketua, Arief Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik, dan Guntur Hamzah. Sudah banyak orang tahu Anwar Usman adalah adik ipar dari Presiden Jokowi. Sedang Guntur Hamzah adalah hakim konstitusi pengganti dadakan karena hakim konstitusi Aswanto dipecat oleh DPR dan kemudian DPR menunjuk Guntur Hamzah. Sedang 4 hakim konstitusi yang lain, Saldi Isra, Wakil Ketua, Eni Nurbaningsih, Wahidudin Adam, dan Suhartoyo menolak permohonan dari Nurul Gufron. Dengan putusan itu memang muncul perdebatan apakah Firly Bahuri akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Desember 2023 atau dia akan melanjutkan masa jabatannya sampai 20 Desember 2024. Artinya Firly akan menjabat sampai adanya presiden baru yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Atau putusan MK itu baru akan berlaku pada KPK berikutnya, KPK periode 2023-2027. Menanggapi kontroversi itu, kemudian juru bicara Fajar Laksono mengatakan putusan MK itu kemudian menjadi berlaku saat diucapkan. Banyak kritik terhadap Fajar, apakah kemudian Fajar ini telah menjadi hakim konstitusi yang ke-10 di antara 9 hakim konstitusi. Kenapa kemudian putusan 5 hakim konstitusi itu dinilai kontroversial? Minimal sayalah yang menilai bahwa putusan itu kontroversial. Pertama, ada penjelasan historis. Penjelasan historis itu adalah sejak awal pimpinan KPK itu dirancang oleh pembuat undang-undang masa jabatannya adalah 4 tahun. Silahkan periksa KPK pada era Taufikur Rahman Ruki, pada era Antasari Ashar, pada era Abraham Samad, dan pada era Agus Raharjo. Semua masa jabatannya 4 tahun, kecuali beberapa komisioner yang kena kasus pidana. Tidak pernah ada permohonan uji materi untuk menggugat dan meminta agar pimpinan KPK ditambah kekuasaannya, ditambah masa jabatannya dari 4 tahun ke 5 tahun. Baru pada era Nurul Gufron dan Firly Bahuri inilah kemudian mereka meminta masa jabatannya diperpanjang. Padahal ketika mereka menjalani fit and proper, mereka sudah tahu bahwa masa jabatannya adalah 4 tahun. Mereka sudah menandatangani fakta integritas untuk mengikuti masa jabatannya 4 tahun. Lah, kok sekarang tiba-tiba mengajukan uji materi, minta masa jabatannya kemudian diperpanjang 5 tahun. Hakim-hakim MK itu lahir sebetulnya belakangan. KPK lahir terlebih dahulu, baru hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Alasan kedua,
Kenapa MK memasuki wilayah yang bukan domain dan kewenangannya? Urusan masa jabatan, urusan prasyarat, apakah itu memang domain dari Mahkamah Konstitusi? Bukankah itu domain dari pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah? Selama ini memang ada beberapa gugatan yang menyangkut hal-hal demikian, tapi MK selalu menghindar dan menyerahkan itu kepada pembuat undang-undang yang disebut dengan open legal policy. Disinilah memang ada independent judiciary, tapi harus ada juga accountability of judiciary. Ini yang saya tanyakan kepada mantan Hakim Konstitusi Dewa Palguna. Dia mengatakan bisa saja MK itu berubah posisi, berubah pendapatnya, tapi argumentasinya apa? Yang ketiga, jika 5 hakim Mahkamah Konstitusi mendasarkan diri pada aspek kesetaraan, aspek kesamaan, dan aspek keadilan dengan komisioner-komisioner lain, mengapa 5 hakim konstitusi ini tidak merujuk kepada komisioner sejenis seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Informasi Pusat, termasuk juga Dewan Pers, yang masa jabatannya bukan 5 tahun. Ada yang masa jabatannya 3 tahun, ada yang masa jabatannya 4 tahun. Artinya argumentasi berdasarkan contoh-contoh itu sebetulnya tidak cukup valid atau boleh dikatakan gugur. Atau kemudian disamakan semuanya, bahwa itu akan menjadi 5 tahun. Pertimbangan yang keempat sebetulnya adalah soal kerugian konstitusional. Apa sih sebetulnya kerugian konstitusional dari Nurul Gufron? Sampai dia kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan meminta agar masa jabatannya disamakan, ditambah menjadi 5 tahun. Kerugian konstitusional dari Nurul Gufron itu sebetulnya apa? Kan bukankah sejak awal Nurul Gufron dan kawan-kawan termasuk Firly menandatangani fakta integritas untuk 4 tahun? Mengapa sekarang kemudian meminta perpanjangan menjadi 5 tahun dengan bahasa argumentasi hukum apapun juga? Disinilah sebetulnya problematika soal kerugian konstitusional. Yang mungkin dikonstruksikan mengalami kerugian konstitusional adalah kalau ada capim-capim calon pimpinan KPK yang akan ikut maju karena Firly akan berakhir Desember 2023 justru harus tertunda sampai Desember 2024. Nah, memang masalahnya sekarang mau gimana? Setelah 5 hakim MK memutuskan, ya berpulang kepada Presiden Joko Widodo. Apakah dia akan menerbitkan kepres soal masa jabatan pimpinan KPK memperpanjang sampai 2024 atau mau jadi seperti apa? Tapi sebelum ke sana ada baiknya kalau Presiden, Mahkamah Konstitusi dan DPR duduk bareng bermusyawarah untuk mencari mufakat. Bukankah itu sebenarnya ciri dari Pancasila itu sendiri? Kita tunggu saja sebetulnya langkah yang akan diambil oleh Presiden untuk menyelesaikan dispute dari konstitusi itu sendiri. Memang putusan Mahkamah Konstitusi itu legally binding, final dan mengikat. Tapi kalau putusan itu nyata-nyata bermasalah, nyata-nyata problematik, apakah itu akan dibiarkan? Nah, inilah ujian baru. Atau kalau mengambil jalan-jalan prosedur konstitusional, ya dibuat saja menjadi sengketa lembaga negara, menguji apakah kewenangan untuk menentukan masa jabatan komisi-komisi negara itu domain dari Mahkamah Konstitusi atau domain dari pemerintah atau domain dari DPR? Apakah MK kemudian bisa dengan argumen apapun memasuki wilayah-wilayah yang sebetulnya bukan dari kewenangan dari Mahkamah Konstitusi? Perkembangannya ya kita tunggu saja bagaimana langkah setelah 5 hakim konstitusi mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.